Widianti yang akan menemani Anda dalam pembahasan topik menarik seputar dunia tumbuhan. Hari ini kami membahas salah satu topik penting dalam dunia penelitian tumbuhan, yaitu teknik koleksi dan pengawetan spesimen tumbuhan. Pemirsa, tahukah Anda spesimen tumbuhan yang ditemukan di alam tidak bisa langsung digunakan begitu saja dalam penelitian ilmiah? Diperlukan teknik khusus untuk mengoleksi hingga mengawetkan agar informasi dari tumbuhan tersebut tetap terjaga. Proses ini diawali dengan pengambilan tumbuhan langsung dari habitat aslinya di paparan. Spesimen yang terpilih akan dicatat identitasnya. Untuk proses selanjutnya, tonton video. Baik, kita langsung saja ke pembahasan terkini, yaitu tentang teknik koleksi dan pengawetan spesimen tumbuhan. Sebelumnya kita bahas apa itu spesimen tumbuhan. Nah, spesimen tumbuhan sudah tidak asing lagi di telinga kita, tentunya pecinta tumbuhan. Spesimen tumbuhan adalah hasil dari koleksi yang berisi bagian penting tumbuhan seperti daun, bunga, buah, batang, bahkan akar. Kenapa harus diawetkan? Pengawetan itu untuk menjaga bentuk morfologi agar spesimen tetap bertahan. Selanjutnya adalah apa itu koleksi? Koleksi adalah proses pengambilan spesimen dari habitat aslinya untuk tujuan penelitian, identifikasi, atau dokumentasi keanekaragaman hayati. Proses ini penting dalam dunia botani. Hasil dari pengawetan spesimen dinamakan sebagai herbarium. Apa itu herbarium? Herbarium adalah kumpulan spesimen tumbuhan yang diawetkan dan diklasifikasikan secara sistematis untuk tujuan ilmiah. Herbarium dibagi menjadi dua kelompok, yaitu herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium basah itu diawetkan dengan cara direndam dalam cairan pengawet. Koleksi herbarium basah ini berupa bunga ataupun buah yang berubah bentuknya karena lunak atau tipis. Ranting berdaun dengan bunga dan buah. Jamur yang besar atau berlendir, spesimen itu direndam dalam alkohol 70%. Herbarium kering itu kumpulan spesimen tumbuhan yang diawetkan dengan cara dikeringkan. Seperti contoh gambar di samping. Teknik koleksi spesimen tumbuhan. Pertama, pemilihan tumbuhan. Pastikan tumbuhan memiliki bagian yang lengkap, vegetatif maupun generatif. Yang kedua, bagian tubuh yang dikoleksi. Tumbuhan kecil harus dikoleksi seluruh organnya. Tumbuhan besar atau pohon dikoleksi sebagian cabangnya, contohnya daun, bunga, buah, diambil dari satu tumbuhan. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk koleksi spesimen tumbuhan. Seperti pisau botani, sabit, cangkul, plastik atau kantong kertas, label dan tag koleksi, kamera atau smartphone, GPS, buku catatan lapangan dan tali rafiah, karet gelang, dan alkohol 70%. Yang keempat adalah pencatatan data koreksi. Nah, meliputi korektor, nomor korektor, nama lokal, lokasi, dan tanggal pengambilannya. Alat dan bahan untuk pembuatan dan pengawetan herbarium memerlukan koran, karton, triplek, gunting, pemberat, benang, kasur, tali rafis, kamera HP, tanaman, selotip, label, etiket gantung, etiket tempel, serta alkohol 70%. Teknik pengawetan spesimen yang pertama, penataan, pengeringan, mounting, labeling, dokumentasi, dan fumigasi. Yang pertama yaitu penataan. Dalam proses ini, setelah dibersihkan, tanaman dilanjutkan ke proses penataan, yaitu tanaman diletakkan di atas kertas atau koran sehingga kondisi identifikasi tanaman terlihat aman. Penataan ini dilakukan supaya kondisi bentuk dan ciri identifikasi tanaman tetap terlihat setelah proses pengeringan, sehingga memudahkan pengamatan dan identifikasi. Tanaman diatur sedemikian rupa agar tidak terlipat atau tertumpuk dan disesuaikan dengan ukuran kertas. Bagian tertentu dapat dilipat atau dipotong tanpa merusak ciri morfologinya. Biasanya pada tahap ini juga diberikan label, sementara yang berisi nomor koleksi, nama lokal, lokasi pengambilan, tanggal pengumpulan, dan nama kolektor sebagai informasi awal sebelum
Masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengeringan. Setelah proses penataan selesai, tanaman masuk ke tahap pengeringan, yaitu tanaman yang sudah ditata lalu ditumpuk diapit di antara tiplek, diikat kencang, dan dikeringkan untuk mempertahankan bentuk alami tanaman. Proses pengeringan ini untuk mencegah pembusukan, penghambatan pertumbuhan jamur, dan menjaga bentuk tanaman agar tetap utuh. Tahap yang ketiga, yaitu tanaman yang sudah kering dipindahkan diletakkan di kertas karton. Selain spesimen, label resmi juga ditempel pada pojok kanan bawah atau kiri bawah kertas mounting yang berisi data penting seperti nama ilmiah tanaman, keluarga, lokasi pengambilan, tanggal koleksi, habitat, nama kolektor, dan nomor koleksi. Tujuan dari mounting ini adalah spesimen lebih mudah ditangani, disimpan, dan diidentifikasi tanpa merusak bentuk aslinya. Tahap yang keempat adalah labeling. Labeling setelah spesimen ditempel pada kertas mounting. Tahap berikutnya labeling, yaitu proses penempelan label data identitas spesimen di bagian bawah lembar herbarium, biasanya di pojok kanan atau kiri bawah. Label ini sangat penting karena berisi informasi lengkap tentang tanaman, antara lain nama ilmiah, nama lokal, famili, lokasi pengambilan, habitat, tanggal pengumpulan, ciri-ciri morfologi penting, serta nama korektor dan nomor koleksi. Informasi pada label harus jelas, rapi, dan ditulis dengan format buku agar memudahkan identifikasi dan dokumentasi. Yang kelima adalah fumigasi. Fumigasi merupakan salah satu metode pemeliharaan koleksi herbarium yang dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan akibat serangan hama seperti serangga dan jamur. Proses ini melibatkan penggunaan bahan kimia khusus yang berfungsi membunuh organisme yang mengganggu tanpa merusak spesimen tumbuhan yang disimpan. Jadi, pengawetan spesimen dilakukan dengan tujuan agar bentuk dan informasi tumbuhan bisa tetap terjaga dengan baik. Hal ini penting untuk mendukung keperluan penelitian, proses identifikasi, dan juga dokumentasi dalam jangka panjang. Sebagai referensi dalam penyusunan materi ini, saya menggunakan berbagai sumber, diantaranya sebagai berikut. Baik, demikian. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan liputan terkini. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Demikian informasi dari Botani News hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan menginspirasi Anda untuk lebih peduli dan mencintai keberagaman tumbuhan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Saya Neni Rahayu Miranti, pamit undur diri dari hadapan Anda.